kepala bapak engkau. Ini kurang ajar. Sorry lah. Jangan guna perkataan kepala bapak. You nak gaduh dengan saya? Saya mintalah perkataan kepala bapak tu ditarik balik. Tarik balik ini biadab yang bertuah. Janganlah nak biadab. Fuck you. Pernah nggak sih kalian ngalamin tiap awal bulan dompet udah kayak lagi diet ketat? Nah, sekarang bayangin ada yang gajinya bisa 3 juta rupiah sehari. Sehari guys, bukan sebulan. Coba tebak siapa? Bukan Sultan Andara, bukan juga Elon Musk, tapi para wakil kita tercinta, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya gaji DPR ini angkanya udah lumayan gede kok. Tapi kalau dibandingin sama yang sekarang, jujur aja sih bikin gue elus dada kunyuk. Dulu mungkin mereka dapat tunjangan ini itu plus gaji bulanan yang cukup buat hidup nyaman. Tapi sekarang 90 juta sampai 100 juta per bulan itu jelas banget jadi lompatan yang rasanya anjing banget. Kenapa gaji mereka naik? Alasannya mereka udah nggak dapet rumah dinas lagi. Rakyat susah payah cari recehan buat makan besok. Lah bapak-bapak dewan ini sibuk mikirin gimana caranya gaji mereka makin bengkak. Jadi Gini nih, bikin kita jadi mikir, ini yang diwakilin rakyat apa dompet sendiri? Kan goblok ya, di saat sebagian besar rakyat lagi jungkir balik nyari penghasilan buat kebutuhan sehari-hari. Lah ini yang katanya wakil rakyat malah asik ngitungin tambahan gaji yang terus-terusan membengkak. Informasi soal gaji DPR yang 3 juta rupiah per hari ini bisa jadi ngejelasin sikap dan manajemen politik pemerintahan baru kita. Kayak mending pejabat dulu yang sejahtera, rakyatnya nomor 12. Lah ini gimana? Rakyat dipungutin pajak tinggi-tinggi, tapi pejabatnya disiram gaji dan bonus melimpah. Rakyat boleh menderita, tapi pejabat harus tetap sejahtera. Apa kenaikan gaji ini mungkin bagian dari strategi pemerintah buat meninabobokan DPR? Jadi mereka dikasih duit banyak biar pada ngantuk dan gak banyak protes, apalagi kritik. Ini istilahnya kayak zaman Orba dulu dong. Ada yang inget istilah DPR 5D? Datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Duh, jangan sampai kejadian lagi ya. Maksudnya jangan sampai DPR kita kayak gitu lagi ya. Kenaikan gaji DPR ini sebenarnya nggak sejalan sama program efisiensi yang digembar-gemborkan pemerintah. Padahal banyak program pemajuan daerah yang dipangkas gara-gara efisiensi anggaran. Contohnya, dana transfer daerah itu dipangkas tanpa ampun. Akibatnya apa? Daerah-daerah jadi bingung mikirin gimana caranya nutupin biaya pembangunan. Ya ujung-ujungnya rakyat juga yang jadi korban. Pajak dinaikin, pungutan macam-macam dibikin. Nggak heran, demonstrasi masyarakat mulai terjadi di mana-mana. Kayak yang di Pati itu, gara-gara apa coba? Kan ujung-ujungnya rakyat lagi yang kesusahan. Jadi, kok bisa ya? Di satu sisi suruh hemat, di sisi lain gaji diboros-borosin. Ini namanya pilih kasih, apa gimana sih? Jadi, intinya, kenaikan gaji DPR yang viral ini bukan cuma soal angka, tapi soal rasa keadilan dan empati. Ini bikin kita bertanya-tanya, apa wakil rakyat kita benar-benar mewakili rakyat atau cuma mewakili kepentingan pribadi dan golongan? Kalau emang gajinya segede itu, udah sebanding belum sih sama kinerja mereka? Udah bener-bener perjuangin rakyat belum sih? Apa yang bisa kita lakuin? Salah satunya dengan terus bersuara. Jangan cuma diem, apalagi pasrah. Manfaatin media sosial kita buat menyuarakan keresahan ini. Sebarkan informasi yang valid. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Gimana menurut kalian guys? Apa yang bikin gaji DPR bisa naik segitu tingginya di tengah kondisi kayak gini? Atau jangan-jangan kalian punya opini lain? Atau malah kalian mikir, emang udah pantes kok segitu?
Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju, dislike kalau nggak setuju. Share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek sama isu ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.